Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang prediksi ATMET hari ini. Sebelumnya, kita gambar dulu senyawa-senyawanya melalui Jenderal. Kita klik saja structure, terus convert name to struktur, kemudian pilih saja karena kita mau memprediksi golongan NSID, tinggal ketik nama-nama senyawa NSID. Nah, kalau misalnya dia ada di dalam database Jenderal, maka strukturnya akan langsung muncul. Kalau misalnya tidak ada, bisa dibuka dari yang namanya PKCSM. Oke, yang pertama sel leukoksit, terus ke ibuprofen. Ya, ini obat-obat yang sering kita pakai sebagai NSID. Lagi structure, convert. Nah, ini kita mau coba prediksi ATMET-nya melalui PKCSM Online Tools. Kita ketik paracetamol. Oh, salah. Pakai C. Nah, kalau salah biasanya akan bunyi paracetamol. Ditulis dalam bentuk bahasa Inggris. Kemudian kita simpan saja strukturnya, save as, simpan dalam bentuk Jenderal XML di bagian latihan. Tulis saja senyawa NSID 2 dimensi. Oke, kita save. Kalau sudah, kita open yang Jenderal 3 dimensi ya untuk memasukkan senyawa yang kita sudah gambar tadi untuk bisa diminimalkan energinya. Nah, caranya kita copy semua senyawa ini, boleh pakai kotak ini langsung kita blok, atau bisa pakai Ctrl A, terus kemudian copy dengan Ctrl C, dan kemudian dimasukkan ke 3D dengan Ctrl V. Nah, seperti ini. Jadi karena tadi ada 3 senyawa, otomatis di 3 dimensi juga ada 3. Kemudian untuk melihat energi minimalnya, jadi sebelum dimasukkan ke PKCSM, kita cek energi minimalnya dengan mengklik calculation, kemudian tekan MMFF94, pilih yang perform MMFF94 minimization. Oke. Nah, di sini nanti akan muncul energi minimalnya dalam bentuk kilokal per mol. Di sini adalah energi dari semua total senyawanya. Oke, kalau sudah kita simpan file, save as, kita simpan dalam bentuk 3 dimensi dulu dengan ekstensi CEM3D XML atau C3 XML. Kita beri nama senyawa NSID 3 dimensi. 3 dimensi besar ya. Oke, kita simpan. Kalau sudah, kita simpan lagi dengan ekstensi yang lain, yaitu .sdf, dengan ketik file, save as, kemudian pilih ekstensi yang SDF file, ini SDF file, kemudian simpan nama senyawanya dalam bentuk SDF. Oke, karena nanti kita akan baca smile-nya dalam bentuk SDF. Sebelum kita masuk ke PKCSM, kita open saja untuk di Google. Jadi mencari translator dari
nyawa NSAID dalam bentuk ini tadi ya, mintanya SD file atau SDF. Dengan cara klik saja browse, kemudian pilih yang tadi yang senyawa dalam bentuk SDF, klik open. Pilih small text file, baru di-translate. Nah, dan tekan klik here, maka nama kode semuanya akan keluar. Ini yang nanti kita save dalam save as yang tersimpan dalam teks dokumen. Ini nanti bisa dibuka dengan menggunakan notepad. Ini saja senyawa NSAID smile. Oke, kita simpan. Kalau sudah, baru kita, jadi ini websitenya ya, www.gaktus.nci.ni.gov.tmp. Nanti kalau salah ini ya, .ni.gov translate. Jadi ini websitenya. Terus kalau sudah kita open PKJSM, ya, kita search saja ya, tulis ketik PKJSM, kemudian klik yang bagian PKJSM University of Melbourne, dan nanti kamu bisa masuk ke link yang ini. Nah, di sini yang diminta kalau mau prediksi dengan menggunakan PKJSM adalah file dalam bentuk smile. Kita coba ya, masukkan yang dalam smile tadi, nyawa dalam smile, tadi kan ada 3. Kemudian step 2-nya tentang I'm not robot, dan klik yang add map. Di sini kita bisa lihat bahwa di kode senyawanya hanya 2, padahal tadi kan ada 3. Sehingga kita harus men-setting daripada notepad tadi, di kode smile yang ada di notepad. Kita buka pakai notepad. Oke, dan yang biasanya senyawa pertama ini kita copy di bawahnya, supaya nanti tidak hilang salah satu senyawa. Nah, kita copy seperti ini, kemudian klik file, save saja. Kita coba apakah sudah ada 4. Kita back saja ya. Maaf, ada 3 tadi ya. Oke, klik yang smile, open, tentang I'm not a robot, kemudian klik add. Nah, sudah ada 3 ya. Jadi ini salah satu caranya untuk kalian bisa merunning ya, banyak senyawa. Jadi caranya seperti itu, gampang sekali. Ini kita tunggu untuk hasilnya ya, sambil menanti kita download teorinya. Jadi apa artinya gitu ya, dari masing-masing data yang ada di PKJSM. Nah, ini contoh teori how to interpret, jadi bagaimana interpretasi dari PKJSM. Nah, kita bisa download filenya, download teori paste as PDF. Ini kita bisa download ya. Jadi di sini misalnya absorpsi, CaCO2 permeabilitas. Nah, kalau misalnya ini ada teorinya ya. Nanti kalian bisa baca ini. Jadi kalau misalnya harga CaCO2-nya lebih besar daripada 0,9, maka dia memiliki permeabilitas yang tinggi. Gitu. Kalau misalnya pada intestinal absorption pada human atau manusia, molekul dengan absorption kurang dari
lebih kecil ya, lebih kecil dari 30, maka dia absorpsinya sangat jelek. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalian lihat hasilnya dari hasil yang ada di PKJSM menggunakan teori yang ada di yang sudah di download. Nah, ini masih proses download. Kalau sudah selesai, maka akan ada tulisan download result. Kita download saja resultnya, kita open. Nah, hasilnya seperti ini kalau open. Terus kalau tampilannya susah dilihat begini, gimana? Nah, kita coba ya untuk melihat supaya kotaknya bisa bagus. Kita blok aja semuanya dari nomor 1 yang bagian A sampai bawah, kemudian kita lihat data, kita klik data, kita pilih text to column, klik aja. Nah, nanti pilih yang delimited. Coba kita. Nah, nanti akan ada kotak-kotaknya begini. Jadi jangan lupa pilih yang delimited. Maka dia akan dibuatkan kotak begini. Kalau sudah, pilih aja next. Nah, ini nanti akan sesuai tempatnya. Nah, nanti kalian tinggal atur sesuai dengan lebarnya masing-masing. Soalnya datanya banyak sampai ke kanan. Nanti coba dianalisa. Nah, kalau untuk lihat daripada, oh ini strukturnya siapa ya yang paling besar gitu ya. Nah, kalian bisa, alternatifnya banyak, kalian bisa buka di, apa namanya, di Cemdro yang tadi ya. Kita coba aja ya, sambil praktek. Kita ketik, bisa nggak di Cemdro. Kalau pakai kode smile. Structure, maaf. Kita coba, kalau nggak bisa berarti nanti kita baca pakai yang lain. Nah, nggak bisa. Jadi kita baca kalau yang smell kita bisa open dari yang ini. Jadi sama pakai yang kaktus tadi, .nih.gov. Strings translate, kita copy aja smellnya. Maka di start ya, kita bisa lihat strukturnya. Oh, nggak bisa keluar. Atau kita buka melalui Swiss Atmo. Nah, ini dia. Jadi kita buka saja lewat Swiss Atmo. Di sini ada kode enter smile-nya, kita copy, kemudian kita run. Namanya siapa? Nah, ini berarti dia adalah senyawa selektoksik. Ya. Jadi disamakan sama yang ada di Cemdro tadi. Oh, namanya selektoksik. Atau kamu selain Swiss Atmo, kamu bisa coba ya PKJS, bukan PubChem. Bisa nggak baca PubChem? Smile. Nah, di smile ya, di pas bisa. Nah, kita open lagi yang kedua. Tadi kode smile-nya di Excel. Nah, ini. Dan coba di PubChem.
Anda bisa pakai website pubchem.njbi.nlm.nik.gov. Enter, akan keluar nanti. Nah, oh ternyata dia ibuprofen. Atau bisa juga ke Swiss Atma, pakai swissatma.ch. Nah, sekarang ini semuanya ya. Jadi kita cek yang sama dengan ada OH-nya tadi. Ini berarti ibuprofen. Gitu ya. Jadi gampang. Itu aja. Terima kasih sudah melihat. Jadi terus berlatih karena ini hanya harus banyak berlatih supaya nanti bisa terbiasa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.